Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Semoga sehat semuanya. Saya Fajin Amik. Dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai lembaga negara, dan sekarang kita memasuki materi tentang warga negara dan penduduk, di mana dalam kurikulum khusus, dalam kondisi khusus COVID-19 ini masih merupakan bab 2, di mana bertemakan tentang ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Setelah minggu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang lembaga negara, sekarang kita akan mencoba membahas tentang warga negara dan penduduk. Kita langsung saja ya. Anak-anak semuanya, sekali lagi ditegaskan ini merupakan kurikulum dalam kondisi khusus, di mana ditujukan untuk kondisi khusus sesuai dengan keputusan Balitbang nomor 18H KR 2020 tanggal 15 Agustus 2020. Dan kompetensi dasar masih yang sama, yaitu 1.1 dan 2.1. Mohon maaf, kompetensi dasar dalam hal ini yaitu 1.2 dan 2.2, di mana 1.2 menerima ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, lembaga-lembaga negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan sebagai wujud rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. 2.2 bersikap peduli terhadap penerapan ketentuan UUD NRI 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, lembaga-lembaga negara, warga negara dan penduduk, dan kepercayaan serta pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, kompetensi dasar tetap sudah saya sampaikan tadi, 1.2 dan 2.2. Ya, kita langsung masuk saja ke materi mengenai kedudukan warga negara dan penduduk menurut UUD 1945. Dalam pertemuan kali ini, yang menjadi tujuan pembelajaran adalah siswa diharapkan dapat pertama mendeskripsikan kedudukan warga negara dan penduduk serta kewarganegaraan di Indonesia. Yang kedua, menganalisis persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara. Yang ketiga, menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan agama, gender, golongan, budaya, dan suku. Nah, kita memasuki materi kedudukan warga negara dan penduduk menurut UUD 1945. Di sini terbagi menjadi tiga pokok bahasan atau tiga subbab ya. Pertama, mengenai kedudukan warga negara dan penduduk menurut UUD 45 itu mencakup pertama yaitu materi kedudukan warga negara dan penduduk serta pewarganegaraan di Indonesia. Yang kedua itu mengenai persamaan kedudukan warga negara dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, berbicara tentang prinsip kedudukan warga negara dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagai pengantar, kita memasuki kedudukan warga negara dan penduduk serta pewarganegaraan di Indonesia. Perlu diketahui, salah satu unsur yang paling penting di negara Indonesia yaitu rakyat yang tersebar di seluruh wilayah negara Indonesia. Kenapa rakyat? Karena rakyat merupakan salah satu unsur terbentuknya suatu negara. Itu sangat penting. Selanjutnya, rakyat Indonesia itu dapat dibedakan menjadi warga negara dan penduduk Indonesia. Nah, adanya pembedaan-pembedaan ini, sekali lagi munculnya pembedaan-pembedaan ini berdampak pada atau akan menentukan hak dan kewajibannya masing-masing dalam negara Indonesia. Ya, sekali lagi, adanya pembedaan ini akan menentukan hak dan kewajibannya masing-masing dalam negara Indonesia.
Dan perbedaan warga negara Indonesia dan penduduk Indonesia, hak dan kewajibannya warga negara Indonesia secara garis besar itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai hukum dasar. Di situ diatur mengenai hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Untuk dapat memahami semua materi di atas, maka kita tentunya harus mengacu kepada yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Itu yang menjadi acuannya. Nah, kita memasuki langsung ke inti materi yang pertama. Kalau tadi kedudukan warga negara itu membahas 3 hal. Yang pertama adalah kedudukan warga negara dan penduduk serta pewarganegaraan di Indonesia. Tentang kedudukan warga negara dan penduduk serta pewarganegaraan di Indonesia ini terbagi menjadi 3 bahasan. Yang pertama, pengertian warga negara, rakyat dan penduduk. Artinya di sini ada 3. Ada warga negara, ada rakyat, dan ada penduduk. Ini suatu hal yang berbeda. Yang kedua yang akan dibahas adalah apa sih dasar hukum warga negara dan kewarganegaraan di Indonesia itu. Yang ketiga membahas tentang bagaimana cara memperoleh dan sebab kehilangan kewarganegaraan di Indonesia. Nah, pertama kita akan bahas mengenai warga negara, rakyat, dan penduduk. Ini 3 istilah yang berbeda jelas. Bisa dilihat di slide. Pertama, warga negara. Warga negara itu siapa sih? Warga negara itu warga suatu negara yang ditetapkan oleh aturan atau oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara tersebut. Sementara penduduk adalah mereka yang telah memenuhi syarat tertentu. Nah, di sini ada kata mereka yang telah memenuhi syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan dan memiliki tempat tinggal menetap di negara tersebut. Sementara rakyat, nah rakyat ini diartikan sebagai semua orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara. Negara mana ya? Negara tertentu atau negara yang dimaksud, dan tunduk di dalamnya pada kekuasaan negara itu sendiri. Itulah rakyat. Ini artinya kita sudah pahami bahwa warga negara, penduduk, dan rakyat itu berbeda. Selanjutnya yang menjadi dasar hukum. Dasar hukum tentang warga negara dan kewarganegaraan di Indonesia itu mengalami pergantian beberapa masa atau beberapa tahapan atau beberapa periode atau beberapa masa pemberlakuan. Dasar hukum warga negara dan kewarganegaraan ini yang pertama itu adalah tentang dasar hukum. Yang menjadi dasar hukum adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946. Kemudian dilanjutkan dengan hasil persetujuan Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, di mana dikenal dengan istilah Konferensi Meja Bundar waktu itu pada tanggal 27 Desember 1949. Muncullah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946. Sekali lagi itu merupakan hasil persetujuan Konferensi Meja Bundar, ya, Konferensi Meja Bundar tahun 1949 bulan Desember tanggal 27. Selanjutnya yang ketiga yang menjadi dasar hukum setelah itu adalah Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Lalu yang terakhir, yang terbaru, yang sampai saat ini berlaku atau yang sampai saat ini sedang berlaku adalah Undang-Undang
nomor 12 tahun 2006. Undang-undang inilah yang sekarang atau yang menjadi dasar hukum warga negara dan kewarganegaraan di Indonesia sampai detik ini. Ya. Apa yang dibahas di dalamnya? Yang menjadi dasar hukum kewarganegaraan ini atau warga negara ini yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Apa yang dibahas di dalamnya? Yang dibahas di dalamnya adalah yang pertama, siapa yang jadi warga negara. Itu terdapat dalam pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 12 2006 itu sendiri. Yang kedua, secara garis besar yang dibahas adalah syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan. Jadi itu yang kedua, syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan. Itu ada dalam pasal 8 sampai 22. Sini. Yang ketiga, apa yang dibahas? Membahas tentang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Jadi jika seseorang kehilangan kewarganegaraan seperti apa dan bagaimana, itu ada di dalam pasal 23 sampai 30 di sini. Yang keempat, atau di dalamnya undang-undang tersebut dibahas tentang syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan. Jika kewarganegaraan hilang dan sebagainya, maka ada syarat dan tata cara yang harus diperoleh, yang harus dilakukan. Ya, disinilah pasal 31 sampai 35. Kemudian ketentuan pidana yang terakhir itu adalah mengatur tentang ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini tentang kewarganegaraan ini. Sekali lagi menyangkut tentang ketentuan pidana pasal 36 sampai 38. Ya. Bab ataupun materi pokok bahasan yang ketiga ya selanjutnya adalah cara memperoleh dan sebab kehilangan kewarganegaraan. Untuk bisa membahas tentang cara memperoleh dan sebab kehilangan kewarganegaraan ini, maka alangkah lebih baiknya jika kita memahami tentang asas kewarganegaraan. Nah, di sini ada asas kewarganegaraan. Untuk memahami cara memperoleh dan sebab kehilangan kewarganegaraan, maka kita harus tahu dulu asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan itu ada dua. Yang pertama itu namanya ius soli. Yang kedua namanya ius sanguinis. Apa bedanya, Pak? Ius soli dengan ius sanguinis ini. Ius sanguinis dan ius soli itu beda jelas. Yaitu terletak pada ius soli dia dipatokan ataupun didasarkan pada tempat lahirnya. Jadi di mana sih orang tersebut lahir. Sementara ius sanguinis didasarkan pada tempat kelahiran. Ya. Mohon maaf, ius sanguinis maksudnya adalah kewarganegaraan seseorang itu diperoleh berdasarkan hubungan darah dengan kedua orang tuanya. Artinya didasarkan pada orang tua. Kalau tadi ius soli didasarkan pada tempat lahir, ius sanguinis itu didasarkan hubungan darah dengan kedua orang tuanya. Dimanapun dia dilahirkan itu dianggap sebagai warga negaranya. Tiap anak yang lahir menjadi warga negara menurut garis keturunan ayah. Nah, contohnya itu dilakukan ataupun diterapkan di negara Republik Rakyat Cina. Itu ius sanguinis, asas ius sanguinis. Sementara ius soli tadi contohnya itu adalah diterapkan di negara Amerika Serikat. Diperjelas kembali, ius soli itu adalah di mana seseorang memperoleh kewarganegaraan suatu negara ditentukan oleh tempat di mana ia dilahirkan tanpa melihat asal keturunan kedua orang tuanya. Makanya didasarkan pada tempat lahir tadi. Tiap anak yang lahir menjadi warga negara dari negara tempat kelahiran anak. Contohnya tadi Amerika Serikat. Ya, selanjutnya ada istilah apatride dan bipatride. Kenapa sih ini muncul? Munculnya apatride dan bipatride ini
Karena munculnya apatrida dan bipatrida ini adalah karena adanya kemungkinan yang timbul dari penerapan asas-asas kewarganegaraan tadi, ius soli dan ius sanguinis tadi. Nah, muncullah kedua istilah ini. Jadi munculnya apatrida dan bipatrida ini karena penerapan asas kewarganegaraan tadi. Sekarang pertanyaannya, apa itu apatrida dan bipatrida? Apatrida itu artinya seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan manapun yang terjadi atas penerapan asas yang berbeda. Misal, Zidane berasal dari Indonesia yang menganut asas ius soli. Lahir di Cina yang menganut asas ius sanguinis. Maka Zidane tidak diakui sebagai warga negara Cina maupun Indonesia. Itu apatrida ya, artinya tidak memiliki status kewarganegaraan manapun. Sementara bipatrida itu terjadi bila di antara dua negara menganut asas yang berbeda. Contoh, Naila berasal dari negara Cina yang menganut asas ius sanguinis, lahir di Indonesia yang menganut asas ius soli. Maka Saina dianggap sebagai, atau Naila dianggap sebagai warga negara Cina dan warga negara Indonesia, double artinya. Itu ya, itu bipatrida. Nah, selanjutnya setelah dibahas asas kewarganegaraan dan apatrida dan bipatrida tadi, maka kita membahas tentang bagaimana cara memperoleh dan sebab kehilangan suatu kewarganegaraan. Dalam hal ini kewarganegaraan Indonesia. Nah, mengenai cara memperoleh kewarganegaraan itu sebetulnya sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan pada pasal 8 sampai pasal 22. Sementara kehilangan kewarganegaraan di sini dibahas dalam pasal 36 sampai 38 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Nah, pokok bahasan yang kedua adalah persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ada dua hal yang dibahas di dalamnya. Pertama, mengenai persamaan kedudukan warga negara. Yang kedua adalah tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia itu sendiri. Yang pertama, mengenai persamaan kedudukan warga negara, di dalamnya itu diartikan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang sama, memiliki kesempatan hak dan kewajiban yang sama pula. Sementara hak dan kewajiban warga negara Indonesia di dalamnya mengkaji atau membahas tentang hak dan kewajiban warga negara yang telah diatur dalam pasal 27 UUD 1945 sampai pasal 34 UUD 1945. Di dalamnya mencakup mengenai apa? Mengenai hak dan kewajiban dalam bidang agama, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ya. Pasal 30, pasal 27, 28, 29, 28 tentang hak asasi manusia, pasal 29 tentang agama, kebebasan beragama, pasal 30 tentang kewajiban membela negara, pasal 31 mengenai
pendidikan pengajaran, pasal 32 pasal 33 mengenai perekonomian, pasal 32 mengenai kebudayaan, pasal 34 orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ya, yang terakhir dibahas mengenai prinsip kedudukan warga negara di berbagai bidang kehidupan. Di dalamnya yang menjadi prinsip-prinsip kedudukan warga negara di berbagai bidang kehidupan itu yang pertama mengenai kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Ya, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Jadi bagaimana setiap warga negara memiliki kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Di depan hukum semua sama, miskin atau kaya dan yang lainnya. Dan equality before the law. Ya, persamaan di depan hukum. Selanjutnya yang kedua, hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Semua pantas mendapatkan kehidupan yang layak. Dan itu dijamin dalam Konstitusi UUD NRI 1945. Yang ketiga adalah dalam prinsip kedudukan warga negara, yang ketiga adalah kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Ini dibahas dalam konstitusi kita, kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Di dalamnya termasuk bagaimana kita diberikan kebebasan dalam hal memilih atau dipilih seperti dalam pemilu, dan kita bebas menyuarakan kepentingan atau suara kita, ditunjang dengan kebebasan informasi, teknologi informasi komunikasi yang sekarang sedang mengglobal atau sekarang sedang dibebaskan secara aturan. Dan selanjutnya yang keempat adalah kemerdekaan memeluk agama. Ini dijamin pasal 29 ayat 1 dan 2, di mana kebebasan beragama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban pembelaan negara. Ini pasal 30. Kalau ini pasal 30 ya. Kalau kemerdekaan memeluk agama pasal 29. Ya, pasal 29. Berserikat dan berkumpul pasal 20 tentang hak asasi manusia pasal 28 A sampai C. Hak mendapatkan pengajaran kebudayaan nasional, ini pasal 31. Kebudayaan nasional tentang pasal 32. Kesejahteraan sosial atau perekonomian di pasal 33. Dan termasuk penjaminan terhadap kehidupan masyarakat miskin dan anak-anak terlantar itu harus dipelihara oleh negara. Ya, itu adalah materi-materi yang termasuk dalam pembahasan tentang warga negara dan penduduk negara Republik Indonesia menurut UUD 1945. Itu saja dari saya. Jangan lupa mohon like dan subscribe untuk kelancaran video-video selanjutnya. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.